Ini cerita waktu Ane masih kuliah di Jogja, gegara teman kampus di grup ngebahas tentang keluarga tak kasat mata, jadi deh pengen ikut berbagi cerita horor. Lumayan banyak sih pengalaman yang Ane share di sini. Kenalin, nama Ane Dimas Suharyadi, ex-mahasiswa UNY angkatan 2007. Di sini Ane ngawalin cerita pertama kali berurusan sama MG. Kisah pertama Ane di tahun 2008 ketika menginjak perkuliahan semester 4. Ane ngontrak di sebuah rumah di daerah Concat selama 2 tahun. Di awal tahun semua aman terkendali sampai di pertengahan tahun YG kedua ada kejadian YG buat Ane benar melek bahwa MG itu real ada. Sedikit bahas tentang letak geografis kontrakan Ane dulu ya. Kontrakan Ane ini besar dengan kapasitas 7 kamar tidur. Jadi di sini Ane tinggal dengan 6 orang lainnya. YG awalnya juga gak kenal sampai akrab. Kanan kiri belakang kontrakan Ane ini masih dibilang kebun, gak ada tetangga, dan di depan rumah ada balong ikan. Sejuk dan sepi suasananya, enak untuk belajar. Balik lagi ke kejadian yang mau Ane ceritain, saat itu Ane ada kuliah jam 2 siang di kampus, gak biasanya Ane semangat padahal tiap matkul itu Ane pasti bolos nitip absen. Kamar kos udah dikunci, Ane pikir aman. Pas pulang ngampus sekitar jam 5 Ane kaget gembok pintu kamar udah ada ngejebol. Langsung Ane masuk kamar dan nyata seperti dugaan Ane sebelum masuk tadi. Laptop hilang beserta chargernya. Teman satu kontrakan Ane tanyain satu-satu barangkali ada yang tahu. Tapi ternyata saat itu rumah lagi gak ada orang. Ada teman kampus yang nyaranin coba ke orang pinter aja. Biar diputer giling barang, jadi si laptop kalau mau dijual gak bakal laku. Akhirnya setelah mikir gak pakai lama, Ane ngikutin saran teman Ane. Ane coba cari info orang pinter saat itu juga, alhamdulillahnya gak dapet. Hahaha. Akhirnya keesokan harinya Ane hubungi teman 2 yang lain barangkali ada referensi, dan ternyata ada YG punya kenalan di daerah Sleman. Ane lupa nama daerahnya tapi lumayan jauh dari Concat. Langsung meluncur deh Ane ke sana sama teman Ane yang kasih referensi. Sampai di sana Ane jelasin permasalahan dan kronologisnya. Si bapak itu, orang pinter, cuma diam sambil ngangguk-ngangguk. Dek. Nunggu si bapak lumayan lama menjamin mata. Si bapak bilang, barangnya masih di sekitar situ. Belum dipindah. Terus Ane tanya, pelakunya orang jauh atau orang dekat? Dan jawaban dari si bapak, saya gak bisa lihat, karena ada benteng YG menghalangi. Emang gak bisa ditembus pak? Tanya Ane. Bukan gak bisa tapi gak elok? Saya gak mau mencampuri urusan orang, penjelasan bapaknya. Fix, ini bapak gak bisa ikut lebih jauh pencarian laptop Ane YG hilang. Ane harus nyari orang pinter lainnya, tapi setidaknya ada titik cerah tentang laptopnya. Sekitar 2 hari cari info, Ane dapat referensi lagi dari teman kampus tapi beda jurusan. Kita berdua sama dari kota CRB, dia mau bantu untuk urusan Ane. Ane ceritain semuanya, teman Ane langsung kontak orang pinter itu yang notabene adalah guru spiritualnya. Langsung dilihatlah sama si guru, dan gak berapa lama kemudian si guru minta nama lengkap anak 2 kontrakan. Mulai deh, pikiran negatif muncul. Abis ngirim nama 2 via SMS, gak sampai 5 menit dapat balesan ada 2 nama dari 6 nama yang Ane kirim. Saat itu Ane langsung emosi pengen banget ngelabrak anaknya. Tapi teman Ane nahan, karena kita gak ada bukti. Dan si guru bilang, ikhlasin aja barangnya. Sumpah sedih banget bacanya. Ikhlasin laptop yang pada saat itu beli seharga 7 jeti. Yah mau gimana lagi, nasi udah jadi bubur. Akhirnya Ane minta buat bales perbuatan mereka. Si guru nyanggupin, malah bilang mau dimatiin atau gimana. Buset, janganlah. Cukup mereka mengakui aja ya gak perlu balikin barang. Syaratnya dikasih sama si guru. Air dari sumur Masjid Agung YG di Keraton, kembang 7 rupa sama telur ayam kampung. Ane balik ke kontrakan dari kos teman Ane sambil bawa syarat dari si guru. Semua anak kontrakan Ane suruh kumpul, dan Ane bilang demi gak ada kecurigaan di antara teman semua Ane minta teman bersedia minum air dari sumur Masjid YG. Ane ambil sambil baca Al-Fatihah sebelum minum. Ane pikir bakal ada yang gak bersedia, ternyata semua mau minum. 2 orang tersangka ini, nyalinya cukup oke juga. Karena sebelum Ane kasih airnya, Ane jelasin kalau memang teman di sini bersih semua dalam artian gak ada yang ngambil laptop Ane insya Allah gak bakal kenapa. Abis maghrib,
Ane dapat SMS dari si guru, dia bilang jangan keluar rumah sampai besok pagi. Ane tanya kenapa, dia bilang, udah nurut aja demi keselamatan kamu. Anjrit, udah ngomongin soal selamat aja. Makinlah deg-degan, suasana jadi gak enak. Hawanya kerasa panas aja di rumah. Abis Isya, anak-anak ngajakin jalan ke Malioboro. Beserta dengan 2 tersangka ini. Mikir daripada sendirian di rumah mending ikut aja, spooky banget soalnya. Ane telpon deh cewek Ane biar ikut nongkrong juga. Biar ada kendaraan sih, kan Ane saat itu belum punya motor. Hahaha. Baru aja sampai perempatan lampu merah Ring Road Utara, Ane langsung ditelepin sama si guru sambil marah 2. Mas, kamu ada di mana? Lagi di jalan Pak, mau ke Malioboro sama anak-anak. Kan udah dibilang jangan kemana-mana, sekarang pulang ke rumah. Baik Pak. Gara-gara dimarahin akhirnya gak jadi deh ke Malioboro, anak-anak pun ikut balik lagi ke kontrakan. Pas mau balik, si D salah satu tersangka tiba-tiba batuk dan muntah gitu. Ane gak tahu dia muntah kenapa tapi wajah nih sampai pucat. Mungkin ajiannya bereaksi, Ane pikir Ane. Sampai depan rumah kontrakan, cewek Ane yang tadinya ceriwis tiba-tiba diam aja dan nundukin kepala langsung masuk ke dalam rumah. Karena bingung dan penasaran, Ane tanya tuh kenapa. Jawabnya dia lihat perempuan baju putih rambutnya panjang nutupin mukanya lagi duduk di atas rumah sambil goyang kaki.